Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul The Call yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Jordan. Jordan ini bekerja sebagai operator 911. Pada suatu hari ada seorang wanita yang meminta bantuan. Wanita ini diculik oleh seorang psikopat. Apakah Jordan berhasil menyelamatkan wanita ini? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jordan. Jordan ini bekerja sebagai operator 911. Jordan juga memiliki seorang pacar polisi. Pacarnya bernama Paul. Pada suatu saat ada seorang wanita yang menelpon 911 dan yang menjawab telepon itu adalah Jordan. Wanita yang menelpon itu adalah Leah. Leah mengatakan bahwa ada seorang pria yang masuk ke rumahnya dan saat ini Leah di rumah sendirian. Dengan segera Jordan pun menanyakan alamat rumahnya. Setelah mendapat alamat rumahnya, Jordan pun mengirimkan polisi ke rumah Leah. Sembari polisi datang, Jordan pun mengarahkan Leah untuk bersembunyi di bawah tempat tidur kamarnya. Tiba-tiba saja telepon Leah terputus. Karena khawatir, Jordan pun langsung menelpon balik Leah. Alhasil suara dering telepon Leah pun terdengar oleh psikopat ini. Leah pun tertangkap oleh psikopat ini. Dan psikopat ini sempat berbicara sebentar dengan Jordan. Karena hal itu, Jordan pun langsung pergi mencari tempat yang tenang. Beberapa hari kemudian, jasad Leah pun ditemukan polisi. Karena hal itu, Jordan pun bersedih dan ia merasa bersalah atas kematian Leah. Paul pun mencoba menghibur Jordan. 6 bulan kemudian kita akan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Casey. Saat ini Casey sedang berjalan-jalan dengan temannya. Pada saat Casey akan pulang, ia mendapati HP temannya yang tertinggal. Casey pun mengambil HP temannya dan Casey berencana akan mengembalikan HP temannya pada esok hari. Pada saat Casey berada di parkiran, ia dibius dan diculik oleh seorang pria dan HP Casey pun terjatuh. Di saat Casey tersadar, ia berada di dalam jok mobil si penculik. Dan Casey pun menghubungi 911 dengan menggunakan HP temannya. Jordan yang melihat operator baru tak bisa menangani Casey, ia pun mengambil alih posisi operator baru ini. Sayangnya HP yang digunakan Casey adalah HP prabayar. Jadi Jordan tak bisa melacak keberadaan Casey. Kemudian Jordan mencoba menenangkan Casey yang sedang panik. Setelah Casey tenang, Jordan pun menanyakan ciri-ciri psikopat ini. Dan Jordan pun menanyakan jenis mobil yang dikendarai psikopat ini. Setelah mengetahui semua, Jordan pun mengirim polisi untuk mencari mobil yang dikendarai psikopat ini. Namun pencarian ini sangatlah sulit karena informasi yang didapatkan sangatlah kurang. Lalu Jordan pun menyuruh Casey untuk menghancurkan lampu sen mobil itu. Dengan usaha yang keras, Casey pun berhasil membuka sen mobil. Dan Jordan menyuruh Casey untuk melambaikan tangannya. Usaha ini pun membuahkan hasil. Terdapat seorang pengendara melihat Casey yang sedang melambai-lambai. Pengendara ini pun langsung menelpon 911. Dan kini Jordan pun mendapatkan plat mobil yang digunakan psikopat ini. Namun sayangnya mobil itu adalah mobil curian. Dan psikopat ini menyadari ada hal yang aneh. Lantas psikopat ini pun mengubah rute perjalanannya. Setelah itu Jordan bertanya ke Casey, ada benda apa saja yang terdapat di dalam jok mobil itu? Casey pun menjawab, di sini ada cairan pemutih, cat, obeng, dan sekop. Casey pun histeris melihat sekop karena ia mengira ia akan dikubur hidup-hidup menggunakan sekop ini. Jordan pun mencoba menenangkan Casey lagi. Setelah tenang, Jordan pun menyuruh Casey untuk menumpahkan cat itu dari sen mobil. Namun usaha ini belum membuahkan hasil. Kemudian saat di lampu merah, ada seorang bapak-bapak memberitahu ke psikopat ini bahwa cat psikopat ini tumpah dari jok mobil. Karena hal itu, psikopat ini pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Psikopat ini pun mengancam Casey agar tetap tenang. Namun siapa sangka
bapak-bapak tadi menghampiri psikopat ini. Bapak-bapak ini merasa ada yang mencurigakan. Lalu bapak-bapak ini pun menelpon 911. Namun sayangnya bapak-bapak ini langsung diserang oleh psikopat ini. Dan bapak-bapak ini dipukul dengan sekop hingga tak sadarkan diri. Tak lama berselang, polisi pun mendapatkan mobil yang digunakan psikopat tadi. Namun sayangnya psikopat ini sudah mengganti mobilnya. Lalu Casey pun menghubungi Jordan lagi. Casey mengatakan bahwa ada seorang bapak-bapak tak sadarkan diri di sampingnya. Dan tiba-tiba saja bapak-bapak ini tersadar dan meronta-ronta meminta tolong. Alhasil psikopat ini pun membunuh bapak-bapak ini. Dan psikopat ini menemukan sebuah mancis yang digunakan bapak-bapak ini. Kemudian Jordan menyuruh Casey untuk mengambil dompet di saku bapak tadi. Dan Jordan meminta Casey untuk mengambil kartu identitas milik bapak ini. Dan terungkap nama bapak ini adalah Alan Denado. Alhasil Jordan pun mengetahui plat mobil Alan, yang mana mobil Alan saat ini digunakan oleh psikopat ini. Sementara di lain tempat, Paul berhasil mendapatkan sidik jari psikopat ini. Kemudian psikopat ini mampir ke sebuah SPBU. Di sana Casey memberanikan diri untuk keluar dari jok mobil dan meminta tolong. Alhasil pemilik SPBU ini mengetahui bahwa pria ini adalah seorang penculik. Tapi psikopat ini bukanlah orang yang blow on. Psikopat ini pun menyiram pemilik SPBU ini dengan bensin. Dan psikopat ini membakarnya dengan mancis milik Alan tadi. Setelah itu psikopat pun menarik Casey ke dalam jok. Dan psikopat ini pun memberi bogem mentah ke Casey. Dan pada akhirnya Paul pun mengetahui identitas milik psikopat ini. Psikopat ini adalah Michael Foster, dan Paul pun mendapatkan alamat Foster. Dengan sesegera mungkin Paul pun langsung menuju ke rumah Foster. Di sana terdapat istri dan anak Foster. Di ruang kerja Foster, Paul mendapati banyak foto-foto kakaknya Foster semasa ia masih kecil. Sementara itu Foster sampailah di suatu tempat. Di sanalah Foster baru menyadari bahwa Casey sepanjang perjalanan menelpon operator 911. Dan Jordan pun memperingati Foster bahwa polisi saat ini sedang mencarinya. Namun Foster tak peduli, dan Foster pun mengatakan hal yang sama ke Jordan saat ia menculik Leah dulu. Sontak saja Jordan yakin bahwa yang menculik Leah dulu adalah Foster. Kemudian Jordan menghubungi Paul bahwa sinyal yang terakhir didapatnya berada di Santa Hills. Kemudian Paul mendapati sebuah foto Foster dan kakaknya di sebuah rumah. Lalu Paul pun menanyakan ke istri Foster di mana rumah ini berada. Dan istri Foster mengatakan bahwa itu adalah rumah orang tuanya Foster yang terletak di Santa Hills. Dengan segera Paul dan tim pergi ke rumah orang tua Foster yang berada di Santa Hill. Namun di sana tak ada keberadaan Foster. Scene beralih ke Casey. Saat ia tersadar, ia sudah berada di ruang bawah tanah dan tangan Casey sudah dalam keadaan diikat. Di sana terlihat Foster merapikan rambut Casey. Di saat Foster lengah, Casey menyemprotkan mata Foster dengan sesuatu. Casey pun berlari, tapi Casey tak tahu jalan keluar. Alhasil Casey pun tertangkap lagi. Sedangkan Jordan mendengarkan rekaman percakapan terakhirnya dengan Foster. Dan Jordan mendengar suara dentingan besi. Kemudian Paul menghubungi Jordan bahwa di rumah orang tua Foster mereka tak mendapatkan apa-apa. Dan Paul pun menyuruh Jordan untuk pulang dan beristirahat. Karena penasaran, Jordan pun pergi ke rumah orang tua Foster. Sesampainya di sana, Jordan mendapati foto kakaknya Jordan yang sakit kanker otak. Hingga pada akhirnya kakaknya Foster meninggal dunia. Dan lebih mengagetkan lagi, terlihat satu foto di mana Foster beradu jigong dengan kakaknya sendiri. Setelah itu Jordan pun keluar rumah. Ia mendengar suara dentingan besi seperti yang ada di rekamannya. Ternyata itu adalah suara dentingan besi yang dihasilkan dari tiang bendera. Jordan pun tanpa sengaja menemukan HP Casey. Dan di dekat HP itu terdapat sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Jordan pun dengan segera ingin menelpon 911.
Namun sayangnya HP Jordan terjatuh. Jordan pun turun dan ternyata di sana tak ada sinyal. Dengan rasa penasaran, Jordan pun langsung menyusuri ruang bawah tanah itu. Ternyata di ruang bawah tanah itu, Jordan melihat Foster. Dengan segera, Jordan pun sembunyi di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, Foster pun masuk ke ruangan itu. Ternyata itu adalah ruangan Foster untuk melepaskan hasratnya. Di sana juga terdapat rambut pirang yang diambil dari korban-korban Foster sebelumnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Foster ini menculik gadis-gadis yang berambut pirang, dan Foster ini mengambil rambut dari korbannya. Itu dilakukan karena ia terlalu mencintai kakaknya yang berambut pirang. Di sisi lain, Paul berhasil menemukan jasad Alan. Kemudian Foster pun bersiap-siap untuk mengambil rambut Casey. Syukurnya Jordan datang dan memukul Foster dengan kepala patung. Dengan sigap, Jordan pun melepaskan ikatan Casey. Namun sayangnya, Foster berhasil menyerang Jordan. Untungnya, Casey berhasil melukai wajah Foster dengan pisau bedah. Dengan segera, mereka berdua pun langsung kabur. Di sana, Jordan hampir tertangkap. Tapi Jordan berhasil menendang Foster. Tiba-tiba saja Casey menikam Foster dari belakang. Dan Jordan pun mendorong Foster. Setelah itu Jordan berencana akan menelpon 911. Namun Casey menghentikan Jordan karena ia memiliki rencana lain. Ternyata rencana Casey adalah menyekap Foster di ruang bawah tanah. Dan mereka akan bersaksi ke polisi bahwa Jordan menemukan Casey yang berhasil melarikan diri ke hutan. Sementara mereka akan mengatakan bahwa Foster menghilang. Alhasil Foster pun membusuk di ruang bawah tanahnya. It's already done. Cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.